PT Finantara In3 Distrik Sintang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri yang berupa tanaman eukaliptus pelita dengan menerapkan sistem silvikultur THPB, sehingga dalam pengolahannya dimulai dari penanaman, perawatan, dan pemanenan. Dengan adanya kegiatan program magang MBKM 20 SKS ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, kami melakukan beberapa kegiatan yang ada di Departemen PT Finantara In3 Distrik Sintang. Kegiatannya mulai dari nursery, perencanaan, harvesting hingga plantation. Nursery merupakan tempat untuk kegiatan proses perawatan persemaian, hingga dapat memproduksi persemaian dengan berkualitas baik, yang nantinya persemaian tersebut akan ditanam di lapangan. Pada kegiatan Distul Plan, meliputi kegiatan perawatan induk bibit. Kegiatan tersebut yaitu berupa membersihkan lantai, miram tanaman, penggemburan, penyulaman, penyemprotan herbisida, pengaplikasian pupuk fungisida, topping, hingga pemanenan shoot. Setelah shoot sudah dipanen, maka akan dibawa ke rumah cutting, yang merupakan tempat pemotongan daun shoot, yang nantinya akan siap ditanam. Shoot tersebut akan dipotong daunnya dengan kriteria 1/3 daun yang ditinggalkan, dengan tinggi batang 10-12 cm. Sebelum melakukan penanaman, maka terlebih dahulu dilakukan persiapan media tanam. Hal yang pertama kami lakukan yaitu perendaman tub tray. Selanjutnya melakukan pencucian tub tray hingga bersih. Pencampuran media tanam menggunakan mesin molen. Dengan mencampurkan kokopit dan arang sekam dengan perbandingan 3 karung arang sekam dan 6 karung kokopit. Serta menambah pupuk TSP 3 kg, Simbrut 5 kg, dan kami juga menambahkan 10 gram jamur trichoderma. Pengisian media dengan tubuh tray dengan kepadatan 75%. Setelah itu dibawa ke greenhouse. Greenhouse merupakan tempat penanaman shoot, dan di mana shoot akan dirawat hingga sampai menumbuh akar. Pada kegiatan ini, kami melakukan penanaman shoot. Sebelum shoot ditanam, terlebih dahulu kami mengoleskan pangkal shoot dengan hormon perakaran, agar mempercepat pertumbuhan akar pada shoot tersebut. Setelah itu shoot akan dirawat 21 hari, hingga mencapai pertumbuhan akar. Kegiatan selanjutnya, kami melakukan seleksi satu atau culling. Kegiatan ini merupakan pemisahan bibit yang sudah mati dan hidup. Setelah dikaling, maka bibit tersebut dipindahkan ke seeding area, di mana bibit akan diseleksi dua, yaitu berupa seleksi berdasarkan grading bibit. Setelah umur bibit 40-60 hari, maka bibit sudah bisa dipindahkan ke open area, di mana bibit akan ditempatkan ke area terbuka yang terkena sinar matahari. Pada kegiatan ini, kami melakukan penyeleksian bibit yang terserang penyakit. Terakhir, holding area merupakan tempat kegiatan quality control, di mana bibit akan dicek kesehatannya dengan parameter kesehatan W, umur bibit 55-120 hari, jumlah daun 7 helai, diameter batang 2,8 mm, dan tinggi 30-50 cm. Selain itu, memiliki akar kompak dan internedus 1,2-1,4 dan batang tidak bercabang. Kemudian bibit tersebut siap ditanam ke lapangan. Pada kegiatan perencanaan ini, kami melakukan pembuatan peta kerja yang nantinya akan diserahkan pada divisi. Setelah membuat peta kerja, kami akan melakukan survei dengan pengukuran ulang pada lahan bekas tebang atau HOA. Pada pengukurannya kami menggunakan alat GPS. Untuk cara melakukannya kami berjalan di pinggir atau batas tebang sambil memegang alat GPS. Setelah itu kami melakukan transfer data yang ada di GPS menggunakan aplikasi DNR GPS yang nantinya akan ditransfer ke komputer. Pada kegiatan selanjutnya, yaitu microplanning harvesting, pembuatan jalur sampah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi tanda menggunakan pancang, agar pada saat penebangan pohon akan tersusun rapi dan tidak berserakan kemana-mana. Jalur ini diberi tanda dengan menggunakan pancang yang berukuran 1-2 meter, yang nantinya akan ditancap ke tanah, serta memberikan pita warna merah. Pemberian tanda ini berjarak 12 meter dengan dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai pita putih yang sudah ditancapkan sebagai batas akhirnya. Harvesting merupakan pemanenan pohon,
Umumnya pohon tersebut sudah ditanam sebelumnya, dan akan ditebang pada umur 5 tahun. Sebelum melakukan kegiatan harvesting, maka terlebih dahulu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini, agar perusahaan tetap berhubungan baik kepada masyarakat. Kemudian pohon tersebut dapat ditebang. Penebangan ini menggunakan alat chainsaw dengan cara takik rebar dan takik balas. Kemudian lop kayu disusun dan dipotong sepanjang 4 meter. Setelah lop kayu dipotong, maka selanjutnya pembuatan TPN. TPN adalah tempat penyimpanan kayu sementara hasil penebangan. Selanjutnya melakukan pengukuran TPN. Pengukuran tersebut menggunakan rumus P kali L kali T. Setelah semua diukur, maka dilakukan kubikasi TPN dengan rumus V kali faktor koreksi. Kemudian hasil dari kubikasi tersebut dikonversi menjadi ton, sehingga dapatlah jumlah dari TPN tersebut. Setelah diukur, maka ditulis di buku ukur. Kemudian log kayu akan diangkut ke logging truck, yang nantinya akan diangkut ke TPK tempat penimbunan kayu. Plantation merupakan tempat di mana bibit siap ditanam dan nantinya akan dirawat selama 5 tahun. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu perlu dilakukan persiapan lahan. Persiapan lahan ini mencakup 2 jenis lahan tanam, yaitu lahan bekas tebang dan lahan pembukaan baru atau new area. Setelah persiapan lahan sudah dibuka, maka kegiatan selanjutnya adalah penancapan pencan atau ajir. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar operator alat berat mudah melakukan penggemburan karena sudah ditandai ajir. Pembuatan ajir ini menggunakan bambu yang berukuran 1 meter dan dengan jarak penancapan ajir 3 kali 2,5 meter. Setelah diajir, maka selanjutnya adalah penggemburan atau kuku macan dengan menggunakan alat berat. Penggemburan ini memiliki kedalaman 60 cm dan lebar 80-100 cm. Selain alat berat, mesin hugger juga dapat menggemburkan tanah. Tujuan dalam penggemburan ini, agar tanah tidak mengeras pada saat penanaman. Setelah tanah digembur, maka selanjutnya dilakukan penanaman. Hal yang pertama kami lakukan yaitu melubangi tanah dengan cara menugal menggunakan kayu dengan kedalaman 15 cm. Setelah itu bibit tersebut ditanam di dalam lubang tanah, kemudian melakukan pemadatan menggunakan tangan. Kegiatan selanjutnya yaitu kami melakukan pemupukan. Jenis pupuk yang kami gunakan adalah pupuk TSP, NPK dan borat. Sebelum melakukan pemupukan, terlebih dahulu membuat 2 lubang di sisi depan dan belakang bibit dengan jarak 15 cm dengan menggunakan tugal kayu yang memiliki kedalaman 15 cm. Dosis pupuk yang digunakan yaitu TSP 100 gram, NPK 100 gram, dan borat 10 gram. Dosis tersebut diberikan pada setiap 1 bibit dari lubang sisi depan dan sisi belakang. Dosis dari sisi depan dan belakang untuk TSP dan NPK yaitu 50 gram, sedangkan borat 5 gram. Kegiatan selanjutnya yaitu pengendalian gulma atau weeding manual. Gulma yang sudah melebihi tinggi dari pohon, maka akan dilakukan penebasan menggunakan parang. Kegiatan selanjutnya yaitu penyemprotan menggunakan larutan herbisida. Kegiatan terakhir, kami mengikuti simulasi dari tim firefighter. Kegiatan ini mengenai tentang pemadaman kebakaran, seperti pengenal alat, yaitu mesin pompa air, silang, sambungan Y dan sebagainya. Kemudian langsung ke prakteknya cara memadamkan api.